Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tahun ini, akhir tahun atau awal tahun depan sudah selesai obligasi daerah ini. Tidak lama lagi daerah-daerah akan mulai bergeliat untuk membangun. Kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain. Untuk Kota Palembang mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sumsel dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah. Wakil Ketua Ombudsman RI meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Ya, pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ini mengenai Sumatera Selatan dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah. Provinsi Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menerapkan instrumen obligasi daerah. Langkah ini diproyeksikan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur secara mandiri, tanpa harus bergantung penuh pada dana pembiayaan dari pemerintah pusat. Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melsias, mengungkapkan, Sumsel memiliki modal kuat berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, instrumen obligasi daerah sangat tepat diterapkan di Sumsel untuk mendanai berbagai proyek strategis yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Ia menambahkan beberapa sektor infrastruktur di Sumsel yang potensial dibiayai melalui obligasi daerah, meliputi pembangunan pelabuhan, jalan tol antar kabupaten, rumah sakit, hingga kawasan wisata. Melalui skema ini, perputaran ekonomi di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan jauh lebih cepat dan juga lancar. Diberikan oleh DPR, ya kalau kita bisa berharap tahun ini, akhir tahun atau awal tahun depan sudah selesai obligasi daerah ini, tidak lama lagi daerah-daerah akan mulai bergeliat untuk membangun proses pembangunan mereka. Jadi kalau saya lihat Sumatera Selatan masuk dalam potensi daerah yang punya potensi, karena di sini banyak sumber-sumber kekayaan dan menurut hemat saya banyak pembangunan yang harus dilakukan. Misalnya pembangunan tadi Pak Gubernur ingin membangun pelabuhan yang besar sehingga transaksi ekonomi itu bisa diperlancar, atau bisa membangun jalan tol antar kabupaten sehingga proses ekonomi bisa berjalan. Saat ini MPR RI melalui fraksi Partai Golkar tengah gencar menghimpun masukan dari berbagai daerah lewat agenda Sarasehan Nasional untuk menyusun naskah akademis Undang-Undang Obligasi Daerah. Regulasi ini ditargetkan rampung dan juga diserahkan kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang. Pihaknya berharap payung hukum undang-undang ini dapat segera diterbitkan, dengan target penyelesaian pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Berita lainnya, pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan kebut perbaikan jalan yang rusak akibat kebocoran pipa PDAM Tirtamusi di Jalan Jenderal Sudirman. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan bergerak cepat menangani kerusakan parah di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Meski kerusakan dipicu oleh kebocoran pipa tua PDAM Tirtamusi, BBPJN menjamin kelancaran akses jalan yang menjadi tulang punggung transportasi di Kota Palembang itu. Langkah taktis yang diambil adalah mendahulukan perbaikan fungsi agar badan jalan bisa segera dilalui kendaraan tanpa hambatan berarti. Fokus utama pengerjaan terletak di 2 titik kritis, yakni area depan Rumah Sakit Muhammad Hussein atau RSMH hingga depan kantor Kodam 2 Sriwijaya.
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 3.1 Sumatera Selatan, Marisa Francisca Sitompul menegaskan bahwa kecepatan penanganan menjadi prioritas karena ruas tersebut merupakan akses vital menuju fasilitas kesehatan. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman PDAM, terus kita juga bantu mereka. Nah, untuk perbaikan sementara setelah kebocoran parah kemarin itu, kami sudah membantu PDAM dalam membuat jalan itu fungsional dulu, Pak. Jadi kita sudah nutup sementara supaya jalan fungsional, terus kita juga aware bahwa di sana itu ada rumah sakit ya. Jadi memang butuh akses yang cepat, sehingga kami kemarin berinisiatif untuk membantu PDAM itu kita bantu rapikan, jadi jalannya fungsional. Kondisi di lapangan memang cukup menantang. Kebocoran pipa utama dari tahun 1952 yang sudah rapuh menyebabkan air terus merembes dan merusak struktur pondasi jalan. Akibatnya aspal di permukaan terus mengalami kerusakan berulang meskipun telah dilakukan penambalan sementara. Untuk mengejar target fungsionalitas ini, BBPJN Sumsel bahkan mengucurkan dana rutin internal. Langkah ini diambil karena menunggu kesiapan teknis sepenuhnya dari pihak PDAM dikhawatirkan akan memakan waktu yang lebih lama. Sementara kenyamanan pengguna jalan tidak bisa ditunda. Marisa menyebut Jalan Sudirman sebagai backbone-nya Palembang yang tidak boleh terganggu lama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwi Indasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja. Kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk Kota Palembang mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya sorot, ini pelayanan sudah untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang. Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, terus budaya UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%. Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erwin Partesa melaporkan. Mendengar hingga Mei 2026, tingkat partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Sabokingking Palembang hanya mencapai 10% dari target 46% yang ditentukan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Sabokingking Palembang masih tergolong rendah. Hingga Mei 2026, capaian pemeriksaan kesehatan warga bahkan belum mencapai 10% dari target 46% yang ditentukan pemerintah. Kepala Puskesmas Sabokingking Palembang Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina mengatakan, target partisipasi masyarakat dalam program tersebut mencapai 46% dari total penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Namun hingga saat ini, jumlah warga yang memanfaatkan
memanfaatkan layanan kesehatan gratis masih jauh dari harapan. Berbagai upaya telah dilakukan pihak puskesmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan menjalin koordinasi bersama camat, lurah hingga perangkat RT untuk menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan langsung di lingkungan warga. Kalau sama kami Pak sampai bulan Mei ini aja, di tahun ini aja 10% aja belum nyampe. Target tadi berapa? Iya, padahal targetnya 46%. Belum, karena usaha kami ini Pak, saya rasa kalau kami Pak sudah berusaha itu menemui lintas sektor seperti misalnya perangkat ya Pak ya, perangkat daerah seperti Bapak Camat, Pak Lurah gitu ya. Kami sudah menemui, kemudian melakukan penjadwalan di RT-RT. Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, petugas kesehatan juga menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi masyarakat ke sejumlah RT. Dalam setiap kegiatan, pihak puskesmas berharap sedikitnya 100 warga yang hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun kenyataannya jumlah masyarakat yang datang masih sangat sedikit. Dari 3 RT yang dijadwalkan, rata-rata hanya sekitar 20 hingga 30 orang yang hadir mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dr. Gigi Kiki menyebut rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan yang rutin. Banyak warga mengira layanan CKG hanya sebatas pemeriksaan gula darah dan kolesterol biasa. Menurutnya, layanan CKG cukup lengkap karena mencakup pemeriksaan EKG bagi penderita hipertensi dan diabetes, pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker serviks, hingga pemeriksaan benjolan payudara. Ia berharap masyarakat mau datang ke puskesmas terdekat agar penyakit dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani sejak dini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah mengusulkan penambahan kuota siswa baru karena daya tampung SMP negeri di Kota Palembang dinilai belum sebanding dengan jumlah lulusan SD. Dinas Pendidikan Kota Palembang mengusulkan penambahan daya tampung SMP sebanyak 2.000 kursi pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Usulan tersebut diajukan untuk mengatasi tingginya jumlah lulusan SD dibanding kapasitas SMP negeri yang tersedia. Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kapiatul Ali mengatakan, jumlah lulusan SD di Kota Palembang mencapai sekitar 28.000 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri saat ini baru sekitar 19.000 siswa. Jika penambahan kuota disetujui, total daya tampung SMP negeri di Kota Palembang akan meningkat menjadi 21.000 siswa. Namun hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Kalau tahun lalu kuota kita 19 ribuan, 18 lebih. 28.000 lulusan tamatan SD, daya tampung SMP hanya 19.000, berarti kan masih ada selisih. Nah, kita mengajukan penambahan daya tampung, tetapi sampai saat ini itu masih dalam pembahasan. Pemerintah Kota Palembang berharap penambahan daya tampung dapat segera direalisasikan agar lebih banyak lulusan SD memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Esi Armisi melaporkan. Pendengar, mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri sukses dukung Kampung Jamu di Palembang, juara terbaik Kampung KB tingkat Provinsi Sumsel. Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan FKM Universitas Sriwijaya menggelar berbagai program sosialisasi stunting. Salah satu sasarannya yakni Kampung KB Jamu Wong Rumah di Kota Palembang. Bahkan berkat kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang dan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan serta Poltekkes Keperawatan, Kampung KB Jamu Wong Palembang meraih juara 1 lomba Kampung KB tingkat Provinsi Sumatera Selatan kategori kota. Yenurita Situmorang, koordinator mahasiswa S2 Fakultas FKM Unsri mengatakan, sosialisasi dilakukan pada April lalu dengan melibatkan sejumlah mahasiswa dalam rangka meningkatkan pengetahuan keluarga berisiko stunting. Kegiatan difokuskan pada penyampaian promosi kesehatan serta kegiatan Dahsyat Becuko, sebuah program edukasi gizi dan pencegahan stunting. Sasaran utamanya adalah keluarga dengan risiko stunting yang membutuhkan pemahaman lebih tentang pola asuh dan pemenuhan gizi. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan yang menarik, yaitu melalui metode dongeng agar pesan lebih mudah dipahami dan diterima.
Kali ini kita berkolaborasi dengan mahasiswa Promkes, S2 FKM Unsri, dan juga teman-teman Poltekkes Keperawatan untuk berbagi edukasi cegah stunting lewat KIE atau promosi kesehatan, saung gempa lestari, gerakan masyarakat peduli anak sehat lokal, serta dahsyat becuko dengan cara menyenangkan, yaitu dengan cara dongeng. Selain kegiatan dahsyat becuko, mahasiswa S2 FKM Unsri juga meresmikan saung gempa lestari yang merupakan gerakan masyarakat peduli anak sehat lokal. Menurut Yenurita, 2 program yang digelar di Kampung KB Jamuwong Rumah Palembang itulah yang mendorong Kampung KB Jamuwong Kito meraih juara pertama dengan tujuan cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan cerdas. Kampung KB Jamuwong Kito Palembang terletak di RT 24, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pedagang kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi hewan. Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah mainnya baru 5. Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing. Kayaknya agak merosot. Agak lambat kayaknya. Dan kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada. Mungkin dekat-dekat Lebaran mungkin Pak ya. Hari 2 hari ini kan bisa jadi. Berapa per ekor Pak? Per ekor ada yang 2,5 juta sampai 4 jutaan. 4 juta tergantung besar kecil ya. Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Dikatakan Dahari, hingga saat ini kambing miliknya juga belum pernah terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat menjadi perhatian peternak beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, dirinya berharap jumlah pembeli mulai meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha, terutama dalam 2 hingga 3 hari terakhir sebelum pelaksanaan kurban. Para pedagang hewan kurban di Talang Kelapa juga berharap kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat pada tahun ini. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, beralih ke berita olahraga. Menjelang bergulirnya Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 Zona Sumsel 2026, Askot PSSI Palembang mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk mempercantik Stadion Kamboja Palembang yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan turnamen. Stadion legendaris yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sepak bola di bumi Sriwijaya itu kini mulai dibenahi agar siap digunakan untuk menggelar kompetisi usia muda bergengsi tingkat regional tersebut. Di tengah persiapan tersebut, aktivitas latihan para pemain muda PS Palembang juga tetap berlangsung. Sejumlah klub anggota Askot PSSI Palembang serta sekolah sepak bola SSB yang terafiliasi dengan PSSI Sumsel dipastikan ambil bagian dalam ajang pembinaan tersebut. Ketua Askot PSSI Palembang Muhammad David mengatakan, turnamen Piala Gubernur Sumsel U15 tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit sepak bola potensial asal Palembang yang nantinya bisa bersaing di level lebih tinggi. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
Sumsel dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah. Wakil Ketua Ombudsman RI meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.